Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu dosen Rahma Faradita Suyatno SPMSI akan menjelaskan sedikit nih mengenai bentuk pembiayaan agribisnis. Namun sebelum itu, pasti teman-teman di sini ingin tahu nih siapa saja sih anggota-anggota dari kelompok 1. Kelompok 1 itu terdiri dari yang pertama ada Arsal Fajar Ramadan, yang kedua ada Albino Rizky, yang ketiga dari Don Halim, yang keempat ada Syauki Abiyudi Fahri, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Abdillah. Lalu apa saja sih yang bakal kita bahas dalam video kali ini? Dalam video kali ini kita akan membahas 5 poin pembahasan nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan agribisnis dan fungsi pembiayaan. Yang kedua ada sumber dana dan sumber lainnya untuk usaha agribisnis. Yang ketiga biaya modal, jenis-jenis modal dan pinjaman. Yang keempat ada pola pembiayaan agribisnis, dan yang terakhir mengenai bentuk pembiayaan di salah satu lembaga keuangan mikro agribisnis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dan di sini juga pasti teman-teman sudah penasaran dan tidak sabar, maka dari itu kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Definisi pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukung baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan food supply chain. Nah, fungsi pembiayaan sendiri, pembiayaan juga memiliki fungsi diantaranya. Nah, 1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. 2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. 3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya agribisnis. Nah, menurut Muhammad Firdaus pada tahun 2008, sumber dana dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Pada sumber daya internal yaitu terdapat investasi. Investasi merupakan kegiatan menanam modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor sendiri kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kemudian ada laba yang ditahan. Nah, besarnya modal dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan tergantung dari besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Lalu kebijakan dividen serta kebijakan penanaman kembali yang dijadikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Lalu kemudian untuk sumber dana eksternal ada bank yang merupakan lembaga yang bertugas utama memberikan kredit selain jasa-jasa yang lain di bidang keuangan. Nah, untuk besaran kredit yang dapat diperoleh, bank mempunyai kebijakan dan peraturan mengenai pemberian kredit. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat yang mempertemukan calon pemodal atau yang bisa kita sebut sebagai investor di suatu pihak dengan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang. Nah, permodalan yang dimaksud dapat perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek, sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal ini yakni mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Nah, bagi pelaku usaha tani dapat menerbitkan sahamnya dengan cara melalui tahap IPO atau Initial Public Offering. Lalu yang terakhir ada kemitraan yang berisikan bimbingan massal, kredit umum pedesaan, serta bentuk macam kredit lainnya yang akan
dijelaskan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal dan pinjaman. Di dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Ada dua tipe modal, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing dan modal sendiri dapat dibedakan sebagai berikut. Nomor 1, modal asing ini terutama memerhatikan kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditor. Sedangkan pada modal sendiri, modalnya ini berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Perbedaan yang kedua, modal asing tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan, sedangkan modal sendiri itu dengan kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan. Perbedaan yang ketiga, modal asing mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak. Lalu pada modal sendiri, modal yang berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Lalu perbedaan yang keempat, pada modal asing hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan. Kalau modal sendiri, modal yang digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Lalu perbedaan yang kelima, pada modal asing mempunyai hak untuk didahulukan atau preference right sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Lalu pada modal sendiri, modal yang sendiri ini menjadi jaminan dan haknya adalah setelah modal asing di dalam likuidasi. Pada dasarnya, 4 jenis tipe modal menurut Kasmer 2013. Yang pertama itu ada pinjaman jangka pendek atau 1 tahun atau kurang. Pinjaman jangka pendek ini didefinisikan sebagai pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dan digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan itu bersifat sementara. Contohnya, untuk meningkatkan persediaan piutang usaha, modal jangka pendek ini tampaknya bersumber hanya terbatas dari kreditor saja. Jika ada dari pemilik, hal ini merupakan intensifikasi penggunaan fasilitas atau resource yang telah ada di dalam perusahaan sendiri, yang untuk sementara waktu belum dipergunakan. Dikarenakan sumbernya dari kreditor, maka dengan sendirinya sumber itu berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Pada umumnya, kredit pada jangka pendek ini dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada kredit dari bank. Nah, bank yang memberikan kredit jangka pendek adalah biasanya bank umum. Bank umum adalah bank yang dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat melalui titipan giro dan deposito, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyalurannya kembali pada masyarakat ini dilakukan melalui pemberian kredit kepada mereka yang membutuhkan, baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi. Nah, misalnya dari Bank Rakyat Indonesia itu mengutamakan pemberian kredit pertanian, kredit perindustrian rakyat, dan kredit perdagangan yang menyangkut dari distribusi 9 bahan pokok masyarakat. Bentuk persetujuan kredit yang diberikan bank kepada masyarakat itu ada 3. Yang pertama ada kredit rekening koran atau line of credit. Jadi kredit ini diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafon atau batas maksimal tertentu. Lalu ada revolving credit, di mana persetujuan kredit ini pada hakikatnya sama dengan line of credit. Cuma perbedaannya ialah bahwa di dalam revolving credit jumlah maksimum yang disanggupi bank tersebut mempunyai legal commitment. Lalu yang ketiga ada transaction loans. Transaction loans ini merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada perusahaan berdasarkan suatu transaksi. Apabila transaksi selesai, maka berakhirlah komitmen bank untuk memberikan kredit. Lalu yang kedua ada kredit dari penjual, di mana kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bukan konsumen, yaitu pembeli yang tidak mengkonsumsi barang yang dibelinya, tetapi yang akan menjualnya kembali.
Meskipun demikian, penjual jasa kepada perusahaan itu dapat memberikan kredit perdagangan, tetapi jika pembeli jasa tidak akan menjual kembali jasa tersebut, melainkan dalam rangka menjual hasil produksinya. Contohnya, perusahaan industri membeli kredit kepada perusahaan industri lain. Yang ketiga ada kredit dari pembeli. Nah, kredit dari pembeli ini adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok supplier dari bahan mentah atau bahan barang lainnya. Pada umumnya kredit pembeli ini diberikan kepada perusahaan pertanian yang menghasilkan bahan dasar, dan kredit ini diberikan oleh perusahaan industri yang mengerjakan hasil pertanian sebagai bahan dasar atau agroindustri. Lalu yang kedua ada pinjaman jangka menengah. Jangka waktunya 1-5 tahun. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi. Artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber modal agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa pemilik untuk melepaskan haknya dalam mengendalikan bisnis. Bentuk utama kredit jangka menengah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada term loan, yaitu kredit usaha dengan umur antara 1 sampai dengan 10 tahun. Nah, kredit ini biasanya dibayar dengan angsuran yang bersifat tetap selama periode tertentu dan diberikan oleh bank, asuransi, supplier, atau manufaktur. Yang kedua ada leasing, merupakan persetujuan atas dasar kontrak antara pemilik aktiva dengan pihak lain. Lalu yang ketiga ada pinjaman jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Nah, pinjaman jangka panjang ini mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun. Umumnya pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Untuk pinjaman jangka panjang antara lain seperti pinjaman obligasi, adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana debiturnya mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Dan juga ada pinjaman hipotek atau mortgage, yaitu di mana pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi tagihannya. Lalu yang keempat ada modal ekuitas atau tidak dibatasi waktu. Nah, modal ekuitas ini dapat digunakan untuk keperluan yang sama seperti halnya dana yang dipinjam. Tetapi ada perbedaan penting, yaitu di dalam modal ekuitas ini tidak dapat dibayar kembali. Modal ekuitas ini bisa diperoleh dengan menanamkan kembali laba usaha atau dengan meminta para penanam modalnya agar mau menambah investasinya di dalam bisnis. Selanjutnya ada biaya modal atau cost of modal. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga, persyaratan jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal dipinjam. Yang pertama ada persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Yang kedua ada pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan dan juga saham modal. Lalu yang ketiga ada jenjang tarif pajak, penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman, persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Selanjutnya ada penentuan jumlah pinjaman. Jadi ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut dan juga penyusutan. Beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman adalah anggaran kas dan juga laporan keuangan pro forma. Nah, faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman atau dana pelunasan utang yang dapat diperhitungkan setinggi mungkin itu sebagai berikut menurut Hasibuan tahun 2001.
Yang pertama itu tidak ada penanaman modal yang menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi atau rasio antar kekayaan bersih terhadap utang itu cukup baik atau jumlah modal kerjanya itu besar. Dan yang ketiga, banyak sekali aktiva yang tetap dapat dijual. Aktiva tetap yang dapat dijual maksudnya. Yang keempat, ada resiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli itu kecil resikonya. Di sini yaitu pola pembiayaan agribisnis. Nah, pola pembiayaan ini yaitu sesuai dengan karakter dan jenis dan pola produksi pertanian menjadi syarat yang penting bagi keberhasilan revitalisasi pertanian. Nah, modal dalam usaha tani ini diklarifikasi sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan pendapatan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut. Harus dipikirkan kembali pola pembiayaan budidaya serta komoditas dalam rangka revitalisasi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan pertanian secara keseluruhan. Keseluruhan mata rantai tersebut dalam pembiayaan ini mencerminkan integritas implementasi sistem agribisnis secara utuh, mulai dari industri hulu seperti bibit, mesin, agroindustri atau budidaya one farm atau pengolahan off farm, pemasaran, penunjangan seperti bank atau riset gitu. Nah, sampai agribisnis hilir diversifikasi. Walaupun demikian, polanya harus mengacu pada karakteristik dan siklus usaha sekitar kisaran 3-4 bulan atau 1 tahun, 5 tahun dan bahkan lebih gitu. Nah, pembiayaan seperti yang kita baca itu pembiayaan sesuai dengan karakter dan jenis dan pola produksi pertanian menjadi syarat yang penting bagi keberhasilan. Pola pembiayaan mitra hanya mungkin dilakukan bila usaha peran memiliki skala usaha memadai, berdaya saing dan memiliki prospek pasar cukup kompetitif. Nah, di sini sumber modal yang dipergunakan petani untuk menggunakan lahan usaha taninya berasal dari petani itu sendiri. Lembaga kredit formal dan lembaga formal petani yang mempunyai modal sendiri, sumbernya berasal dari penjualan hasil usaha tani atau ternak dan dari hasil tabungannya. Sumber kredit formal antara lain yaitu dari BRI, KUD, BPR dan BPD. Sedangkan sumber kredit tidak formal antara lain berasal dari tetangga, teman dan pedagang hasil pertanian. Sedangkan alasan petani lebih mengandalkan sumber kredit dari tidak formal yaitu karena caranya mudah dan cepat pelayanannya. Seperti yang pertama, administrasi tidak terbelit-belit, cukup dengan satu kwitansi meskipun tidak bermateri. Selanjutnya yaitu jumlahnya tidak dibatasi secara ketat tetapi sesuai dengan kebutuhan petani. Ketiga, waktunya tidak dibatasi jam kerja. Dan yang keempat, jaminannya cukup kepercayaannya saja atau tanaman yang belum dipanen gitu. Jadi lebih mempermudah dan mempercepat pelayanannya. Ya, lanjut ke pola pembiayaan mandiri. Pola pembiayaan mandiri adalah pembentukan modal yang sering dilakukan oleh petani dengan cara menabung atau menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, strategi pengembangan pembiayaan mandiri ini sendiri dalam pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan cara yang pertama menyempurnakan kebijakan pembiayaan mandiri yang ada sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik lagi oleh para petani dan pelaku agribisnis. Terus yang kedua, meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan mandiri. Ketiga, mensosialisasikan
mensosialisasikan sumber pembiayaan mandiri yang telah ada, dan yang keempat menjalin kerjasama dengan sumber pembiayaan mandiri itu sendiri. Ya, selanjutnya itu pola pembiayaan mitra. Sumber usaha tani mitra adalah sebagai bimbingan massal atau disingkat sebagai BIMAS dan intensifikasi massal atau disingkat sebagai INMAS yang diberlakukan dari tahun 1964 hingga 1984 untuk para petani padi, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dengan cara menyediakan input pertanian seperti pupuk, bibit, dan pestisida dengan harga yang murah serta memberikan bantuan teknis kepada para petani. Yaitu yang kedua, kredit umum pedesaan atau disingkat KUPEDES. Nah, kredit umum pedesaan ini merupakan suatu kebijakan kredit yang diberikan dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha kecil yang sudah ada atau kegiatan proyek baru ada di pedesaan itu sendiri, termasuk usaha yang pernah dibiayai dari fasilitas kredit mini, kredit MIDI, atau jasa kredit lainnya. Kredit umum merupakan kredit yang tidak yang ditunjang oleh kredit likuiditas Bank Indonesia atau bank kredit yang dibiayai bank pemberi kredit. Bidang usaha yang dibiayai kredit umum ini yaitu semua usaha atau kegiatan komersial yang tidak dibiayai kredit program, salah satunya kredit umum, yaitu kredit usaha kecil atau disingkat KUK, yang merupakan penyempurnaan dari kredit yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, bank diberikan likuiditas dari pemerintah. Terus yang ketiga, kredit investasi kecil atau disingkat KIK, dan kredit modal kerja permanen atau disingkat KMKP. Nah, kredit ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk memberikan KIK dan KMKP itu sendiri kepada usaha-usaha kecil di segala sektor dalam pertanian. Tujuan lain program ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan, penyebaran investasi secara geografis, dan pengembangan sektor agrikultural tentunya, misalnya perikanan, tembakau, peternakan unggas, dan peternakan domba dan cengkik dan lain-lainnya. Yang keempat, kredit candak kulak atau disingkat KCK merupakan suatu kebijakan pemberian kredit untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah atau usaha kecil. Tujuan lainnya yaitu program ini untuk meningkatkan fungsi pengkreditan koperasi dan KUD sebagai pelaksanaan serta meningkatkan arus pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang diperlukan masyarakat. Yang kelima yaitu kredit usaha tani atau disingkat KUT, yang diberlakukan pada tahun 1997 dengan beberapa tujuan seperti membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya, terus meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan koperasi, serta meningkatkan produksi padi, palawija, dan hortikultura. Yang keenam yaitu badan usaha milik desa atau disingkat BUMDes. Peraturan Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes merupakan badan usaha. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat penyalahgunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu mengenai model atau bentuk pembiayaan lembaga keuangan mikro agribisnis. Pada dasarnya ada 3 model pembiayaan yang berkembang di daerah-daerah perdesaan, yaitu ada
model konvensional, model syariah, dan model Grameen Bank. Nah, ketiganya ini menggunakan pola operasional yang beragam sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Nah, untuk penjelasan sedikit, model konvensional ini bisa dicirikan dengan bunga atau jasa pinjamannya. Kalau model syariah itu bisa dicirikan dengan prinsip bagi hasilnya. Dan terakhir, untuk model Grameen Bank ini bisa dicirikan dengan pola pemberian kreditnya yang disandarkan pada pembentukan kelompok-kelompok kecil, yaitu yang menerima kreditnya. Nah, ketiga model lembaga ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan usaha dan perkembangan perekonomian yang ada di perdesaan. Ketiga model tersebut tentunya juga diterapkan pada kondisi masyarakat yang sesuai atau cocok dengan karakteristik sasaran di daerah tersebut. Mengenai model konvensional, apa itu model konvensional? Model konvensional ini merupakan model pembiayaan dalam bentuk kredit program yang diwujudkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk skim. Kebijakan skim program perkreditan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sulitnya para petani mengakses modal dari lembaga-lembaga pembiayaan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka akibat prosedur dan persyaratan yang lumayan ketat di lembaga tersebut. Faktor lainnya yaitu tingginya tingkat suku bunga di lembaga non-formal yang menyebabkan petani tidak mampu membayarnya. Lalu, apa saja sih program-program yang diterapkan oleh model pembiayaan konvensional? Sebenarnya banyak sekali program-program yang terdapat di dalam model ini. Namun kami mengambil 5 saja, yaitu yang pertama program BIMAS. Program kredit BIMAS ini bertujuan untuk meraih swasembada pangan. Program ini dikelola oleh Bank BRI dan mulai diimplementasikan sejak tahun 1967. Dana kredit disediakan dari subsidi pemerintah dengan tingkat bunga sebesar 3% per tahunnya. Sementara tingkat bunga Bank BRI itu sendiri itu sebesar 12%. Yang kedua adalah program kredit usaha tani atau KUT. Program kredit usaha tani ini dikenalkan oleh petani tahun 1985. Program ini bertujuan untuk membantu petani dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam usaha tani dari sumber pembiayaan sendiri. Untuk teknik penyalurannya dari kantor cabang BRI ke KUD, kemudian dari KUD didistribusikan kepada para petani anggota KUD. Tingkat bunga yang disediakan untuk kelompok tani ini sebesar 12%, namun demikian sejak program ini diaplikasikan tingkat pengembalian kredit hanya sekitar 25%. Untuk program yang ketiga itu ada kredit ketahanan pangan atau KKP. Pada tahun 2000 ini pemerintah mengaplikasikan program kredit ketahanan pangan dengan platform 2,8 triliun rupiah untuk paket tanaman padi, palawija, perkebunan tebu, dan peternakan. Bunga yang diterapkan pada program ini itu sebesar 12% untuk tanaman pangan dan 16% untuk peternakan, perkebunan, dan perikanan. Yang keempat itu ada program kredit ketahanan pangan dan energi atau KKPE. Kredit ketahanan pangan dan energi ini merupakan penyempurnaan dari KKP yang sudah berjalan sejak tahun 2000. KKPE adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada para petani atau peternak melalui kelompok tani atau koperasinya. Sumber dana yaitu sebesar 100% dari perbankan dan resiko ditanggung oleh perbankan. Nah, yang terakhir itu ada program peningkatan ketahanan pangan atau PKP. Program peningkatan ketahanan pangan ini sudah lama atau diluncurkan dari tahun 2001 dengan menggunakan dana bantuan langsung masyarakat atau BLM. Model pemanfaatan dananya dengan pola perguliran. Dana ini disalurkan langsung kepada kelompok tani dengan harapan dana dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok secara bergiliran. Pemanfaatan dana oleh kelompok berdasarkan pada rencana usaha kelompok yang sudah disepakati secara bersama-sama. Suku bunga pinjamannya pun berdasarkan kesepakatan kelompok. Model pembiayaan yang kedua yaitu model syariah. Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam itu sangat berpengaruh terhadap negara Indonesia. Terbukti bahwasannya berkembangnya bank syariah di Indonesia akhir-akhir ini itu tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu beragama Islam.
Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi syariah menjanjikan keadilan antar pelakunya sebagai fitrah manusia yang merupakan hakikat dalam perekonomian Islam. Pada dasarnya pembiayaan di dalam model syariah ini dapat dilakukan melalui 4 prinsip. Namun, prinsip yang dikembangkan oleh LKMA di daerah pedesaan ini hanya 2 prinsip, yaitu yang biasa dibilang prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dibedakan menjadi 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama itu mengenai mudharabah. Dalam operasional lembaga keuangan syariah, mudharabah ini merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama yang biasa disebut Malik, Syahib, Almal, AKS itu menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak kedua yang biasa disebut Amil, Mudharib, nasabah itu bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha itu dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang mereka telah sepakati dan dituangkan di dalam kontrak. Misalkan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah itu 50% berbanding 50%, sedangkan apabila rugi itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Nah, selanjutnya itu prinsip yang kedua nih, yaitu mengenai musyarakah. Musyarakah ini adalah salah satu perjanjian atau prinsip perjanjian pembiayaan antara LKS, lembaga keuangan syariah, dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, yang dimana LKS ini secara bersama dengan nasabah itu membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama-sama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan, yang dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di muka. Al-musyarakah ini dalam praktik perbankan itu diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek ini dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabahnya. Lalu bagaimana sih ketentuan pembiayaannya dalam masing-masing prinsip mudharabah dan musyarakah? Yang pertama, dalam prinsip mudharabah terlebih dahulu ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKMA kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Yang kedua, yaitu dalam pembiayaan ini LKMA sebagai sahibul mal atau pemilik dana itu membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah ini bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga, jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungannya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara LKMA dengan pengusaha. Untuk prinsip musyarakah ketentuannya pun ada 3. Yang pertama, penyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Yang ketiga itu terdapat objek akad seperti modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Model pembiayaan yang terakhir yaitu Grameenbank. Mengenai konsep dari Grameenbank sendiri itu mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu metode penyaluran kredit kecilnya merupakan gabungan antara mekanisme lembaga keuangan biasa dengan sistem arisan, manajemen dan teknik akuntansi seperti halnya sebuah lembaga keuangan. Hanya sasarannya masyarakat paling bawah dengan menghasilkan maksimal tertentu. Konsep perbankan ala Grameenbank ini memang dirancang khusus untuk di daerah perdesaan. Nah, untuk sasarannya sendiri, bentuk pembiayaan Grameenbank ini mempunyai misi yang diemban pada model ini, yaitu pertama, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan posisi tawar mereka baik di ruang privat maupun publik. Dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas hidup anak, karena riset membuktikan bahwa
peningkatan ekonomi perempuan akan berpengaruh kepada tingkat pendidikan dan kesehatan anak-anak. Oke, baik, telah selesai pembahasan mengenai bentuk pembiayaan agribisnis pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi atau materi yang kami sampaikan barusan. Harapan kami semoga isi video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran maupun pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.